Sebenarnya diam-diam Charlotte memikirkan siapa sebenarnya yang menjebak Sergio malam itu. Apakah targetnya adalah Sergio atau sebenarnya targetnya adalah Charlotte? Dan apa landasan dari tindakannya melakukan itu? Charlotte jadi pusing sendiri memikirkannya. Begitu sampai di rumah lagi bersama Sergio, tanpa basa-basi Sergio mengumpulkan semua orang dan menceritakan pengakuan Delilah. Tentu saja, minus soal Charlotte menodongkan pistol ke tenggorokan Delilah biar dia mengaku. Soal itu, biar jadi rahasia saja. Semua orang terdiam mendengarnya. Well, Sergio kemudian berucap dengan nada pelan dan canggung, bukan berarti aku bilang aku tidak salah. Aku cuma mau membuktikan kalau setidaknya malam itu aku tidak terlibat dengan gadis lain. Dengan begini aku tidak perlu menikahi Delilah. Cuma itu yang mau aku buktikan. Sebastian menatap putranya dan bertanya, lalu, kamu ingin menikahi Lottie? Ya, ayah. Aku tidak mengizinkan. Sergio mendongak kaget. Apa? Apa maksud ayah? Bukannya tadi kamu bilang kamu tetap salah, terlepas dari Delilah ternyata menjebakmu. Kamu tetap salah. Kamu menyakiti Lottie, tegas Sebastian. Sebastian berpaling pada Charlotte. Nak, jangan paksakan dirimu. Kalau memang kamu tidak ingin menikahi bocah ini, tidak usah. Jangan dengarkan dia. Charlotte terkejut mendengar ucapan Sebastian. Diam-diam dia melirik Sergio, dan anehnya jadi kasihan. Bukan bagaimana sih? Tapi gara-gara seseorang yang menjebaknya, Sergio malah harus jadi orang yang dibenci dan dianggap berbuat tercela. Walaupun ya memang dia tetap salah. Karena tetap dia yang melakukannya, terlepas dari dia mabuk atau tidak. Paman, menikahlah. Secara bersamaan, Elizabeth menimpali. Dia menatap Charlotte sejenak, lalu berkata, menikahlah dengan Sergio, Lottie. Elizabeth. Sebastian langsung bersuara. Jangan memanjakan Sergio. Aku tidak memanjakan Sergio, Bas. Dari awal memang aku sering berpikir menjodohkan mereka berdua. Sergio dan Charlotte sama-sama tercengang. Setelah kejadian ini, dan mengingat kejadian saat Jeremy dulu, sulit sekali membawa masuk orang luar menjadi keluarga Ross. Kecuali Hestia, istrinya Brian, semua wanita yang mendekat pada Ross selalu wanita yang tidak benar dan cuma ingin memanfaatkan. Jadi kenapa tidak kalau memang Sergio dan Lottie bisa bersama? Dengan begini setidaknya posisi istri pewaris keluarga Ross jatuh ke tangan orang yang tepat. Elizabeth, jangan katakan sesuatu seperti itu. Kalau Lottie tidak suka, jangan memaksakan perjodohan padanya. Aku mau. Charlotte menimpali dengan cepat. Tidak apa-apa, Paman Bas, aku mau. Sebastian mengerjap kaget. Begitu pula Sahna. Lottie, bukannya kami tidak mau, tapi nak, Sergio sudah menyakitimu. Jangan sampai memaksakan dirimu bersamanya cuma karena tidak enak dengan kami. Kamu juga putri kami, sayang. Karena itu kami mau yang terbaik buatmu. Kami tidak mau menjodohkan kamu secara paksa. Charlotte tersenyum mendengar ucapan tulus dari kedua orang tua Sergio itu. Aku akui aku trauma. Sakit hati juga. Kecewa karena Sergio menyakiti aku. Sergio menatap Charlotte lekat. Mendengar kata demi kata yang Charlotte keluarkan. Tapi, aku tidak bisa bohong. Sergio tetap Sergio buatku. Orang yang tumbuh dengannya, karena itu Charlotte tahu seluk-beluknya. Kedua orang tua Sergio sudah seperti orang tuanya. Dan apalagi Charlotte hamil anak Sergio. Bukannya Charlotte sudah menyukai Sergio sih, namun kalau Elizabeth bilang menikahlah, Charlotte juga tidak masalah.
Charlotte tersenyum. Aku tidak masalah kalau memang harus menikahi Sergio. Aku sudah memaafkan dia. Sebastian menghela napas pasrah. Damian, menurutmu bagaimana? Kamu setuju? Kalau itu Sergio, aku tidak bisa komplain. Semua orang akhirnya sepakat. Charlotte baru merasakan betul lelah tubuhnya ketika naik ke kamar. Kedua orang tuanya menawarkan apakah Charlotte masih butuh ditemani tidur karena mungkin mimpi buruk, tapi Charlotte menggeleng, ingin tidur sendiri saja. Charlotte berendam di kamar mandi untuk menenangkan pikirannya, sambil merenungi kembali siapa sebenarnya orang yang menjebak Sergio di pesta. Yang jelas dia pasti datang ke pesta hari itu, dan kemungkinan besar dia bangsawan tinggi, setidaknya sedikit di bawah kami atau bahkan di atas kami. Tiba-tiba ada seseorang yang terlintas di benak Charlotte. Seseorang yang ia rasa mungkin melakukannya. Tapi baru saja terlintas, tiba-tiba Charlotte mendengar suara seseorang berjalan di luar. Charlotte langsung beranjak, menarik pintu kamar mandinya. Detik berikutnya Charlotte menjerit. Arg MMPPHH. Sebuah tangan menutup mulut Charlotte. Hei, ini aku. Ini aku, Sergio. Charlotte memukul kepalanya, menepis tangan Sergio dari mulutnya. Aku tahu kamu Sergio, makanya aku teriak. Sesyah. Uban, nanti yang lain dengar. Kamu mau apa di kamarku, Sergio? Charlotte sedikit bergetar takut. Gelap malam, dan kamar, dua hal yang kalau bersatu maka seketika mengingatkan Charlotte akan rasa sakit malam itu. Aku cuma mau membawakan ini. Sergio menunjukkan sesuatu yang barusan mau dia letakkan diam-diam. Hal yang membuat Charlotte tertegun. Permen. Sergio meletakkannya di atas meja dekat tempat tidur. Tadi kamu marah-marah, well, kayaknya lebih ke arah mau bunuh orang sih, jadi aku bertanya pada doktermu apa yang harus aku berikan. Doktermu bilang waktu di Dubai kamu selalu minta permen kalau lagi emosi. Charlotte terperangah, seketika menelan ludah tak percaya. Charlotte melirik ke jam di tembok, yang menunjukkan angka 2. Alias sekarang sudah jam 2 pagi. Apa Sergio, tengah malam begini, menyelinap cuma untuk memberikan permen Kaena tadi? Charlotte marah-marah. Apa Sergio, tengah malam begini, menyelinap cuma untuk memberikan permen karena tadi? Charlotte marah-marah. Sorry, Uban, bisik Sergio. Aku tidak bermaksud membuatmu takut, sumpah. Aku cuma kepikiran, kamu tidak tidur karena masih emosi soal tadi. Najis. Hah. Kamu yang sok baik tuh najis. Charlotte berjalan melewati Sergio, naik ke kasurnya untuk berbaring menutup sampai ke kepalanya. Najis. 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 Kenapa jantungnya malah berdebar kencang sih? Maksud Charlotte, ini Sergio loh. Sergio. Masa Charlotte baper pada Sergio? Tiba-tiba Charlotte merasakan beban tubuh seseorang di kasurnya. Charlotte menoleh kaget, namun tak sempat matanya menyesuaikan pandangan dalam keremangan. Sergio sudah menunduk, menciumnya. Apa itu caramu berterima kasih karena aku sudah baik memikirkanmu? Bisik Sergio di bibirnya. Kalau najis artinya terima kasih, maka ciumanku artinya sama-sama. Wajah Charlotte memerah padam. Jantungnya makin berdebar sakit. Besar usaha Charlotte mengingat kejadian malam itu, agar ia bisa mendorong Sergio menjauh. Namun meski teringat akan malam itu, rasa takutnya tidak lagi sebesar yang tadi. Sergio ternyata membaca gerakan Charlotte mendorongnya tidak lagi sekuat itu, hingga dia malah lebih berani. Sergio menangkup kedua pipi Charlotte, tanpa basa-basi apapun menciumnya lagi. Kali ini C1 Uman yang serius. Charlotte hanya diam,
masih berusaha bernapas. Apa C1 umanku malam itu kasar, Lottie? Bulu kuduk Charlotte meremang mendengar panggilan Sergio, padahal semua orang memanggilnya Lottie sebagai bentuk sayang, namun Lottie dari bibir Sergio terasa berbeda. Rendah, Men 9 goda, dan S3 Xi. Jawab aku, bisik Sergio semakin lirih. Matanya menatap bibir Charlotte yang bengkak karena perbuatannya. Apa malam itu ciumanku kasar padamu, Lottie? Charlotte mengangguk terpatah. Maka barusan aku sudah memperbaikinya. Sergio menarik tengkuk Charlotte dan sekali lagi bibirnya mengecup. Yang lainnya menyusul. Charlotte merasa sesak napas sekali lagi. Kamu kan janji tidak melakukannya sampai aku siap, lirih Charlotte. Anehnya, suaranya jadi terdengar sedikit manja. Dan tubuhnya memanas saat melihat tatapan Sergio yang tersenyum penuh arti. Ya, aku tidak akan melakukan apa-apa sampai kamu siap, ucap dia, sambil tangannya mengelus punggung Charlotte. Ciuman tidak termasuk kan? Itu cuma cara agar akrab. Cara agar akrab. Kah? Tidurlah. Sergio mengecup bibirnya sekali lagi, dan membaringkan Charlotte ke bantalnya. Jangan begadang lagi. Ibu hamil tidak seharusnya begadang. Charlotte hanya diam menatap punggung Sergio yang kemudian menghilang di balik pintu yang tertutup. Charlotte menelan ludah berkali-kali, panas dingin rasanya. Charlotte menyentuh bibirnya, napasnya langsung memberat hanya dengan mengingat bagaimana ciuman Sergio, French kiss yang sangat intens. Padahal setiap kali pacarku minta cium, aku selalu menolak, bilang papa melarang, gumam Charlotte lirih. Tapi kenapa dengan Sergio aku tidak menolak sih? Sepertinya Charlotte memang agak gila sekarang. Sergio mengguyur tubuhnya dengan air dingin setiba di kamarnya, meredam gejolak berbahaya yang ia buat sendiri. Berulang kali Sergio menelan ludah, berharap panas di tubuhnya berkurang namun percuma. Guyuran air dari shower tak cukup membuatnya waras. Sergio mengepal tangannya kuat-kuat, menekan keningnya ke tembok kamar mandi. Seluruh tubuhnya menegang ketika Sergio menarik napas di bawah guyuran air dingin itu. Pikirannya tak bisa berhenti memikirkan sen 5 asis sentuhannya pada Charlotte. Aku mau mengsatuumnya lebih lama. Lebih lama lagi. Lebih dan lebih lagi. Mengsatuumnya sampai wajahnya memerah dan matanya sayu padaku. Fuk, uban. Persiapan pernikahan, itu membuat Sergio gerah. Jantung Sergio berdebar semakin keras. Ia teringat dengan cerita Charlotte, yang bilang kalau saat Sergio memap 3 kosannya, meskipun Sergio sama sekali tidak ingat bahkan sekarang, Charlotte bilang Sergio merin satu hekan kalimat kotor. Sesuatu seperti, aku sudah lama mau menyentuhmu. Aku sudah lama mau meni 3 entak mil 1 ku pada mil 1 kemu. Sesuatu semacam itu. Dan kalau benar, maka itu tidak salah. Semakin kuat perasaan Sergio padanya, semakin kotor pula bayangan Sergio tentangnya. Tok tok tok. Sergio tersentak, menoleh ke pintu kamar mandinya yang didorong terbuka setelah diketuk. Ia memilih tetap membelakangi pintu, karena kalau tidak, ada sesuatu yang akan terlihat. Hoi, kenapa mandi malam-malam begini? Tegur Brian. Ah, mimpi basah soal Lottie lagi. Sih, berisik. Sergio mendengkus sebal. Apa? Interogasi Delilah sudah selesai. Siapa yang menyuruh dia? Dia tidak tahu. Brian menyandarkan dirinya pada pintu, melipat tangan. Itu jujur, dia tidak tahu. Kami memasangkan lie detektor padanya, pada keluarganya juga. Ternyata keluarganya bahkan tidak tahu Delilah berbohong.
Awalnya aku pikir itu suruhan dari bibinya agar keponakannya cepat menikah dan pergi, tapi bukan. Delilah melakukannya sendiri, dan disuruh seseorang yang dia tidak kenal. Itu informasi pasti. Sergio mematikan shower, keluar setelah memakai batrobe. Yang paling jelas, orang yang menyuruh Delilah itu bangsawan di pesta itu, kan? Ya. Tapi masalahnya ada 100 orang tamu yang datang malam itu. 15, balas Sergio. Dari 100 orang itu, fokuskan pada 15 orang yang paling berpengaruh. Sisanya tidak mungkin mereka. Karena orang yang jadi dalang sebenarnya pasti setidaknya orang dari 15 keluarga bangsawan paling berpengaruh. Itu yang masuk akal. Brian berdecak. Tapi yang aku bingung, targetnya siapa sebenarnya? Kamu atau Lottie? Anggap saja dua-duanya. Sergio menjatuhkan dirinya ke kasur. Kalau ketemu, aku pasti akan mencekik lehernya. Setelah hari itu, keluarga Ross sibuk mempersiapkan pernikahan Charlotte dan Sergio secepatnya. Perbuatan Delilah diselesaikan diam-diam, di mana keluarga Delilah harus membayar sejumlah besar uang pada Ross dan Delilah yang ketahuan berbohong dikirim ke desa terpencil tempat neneknya karena tak kuat menanggung malu. Delilah tidak dipenjara. Tidak. Karena tidak ada gunanya memenjarakan gadis polos yang dimanipulasi seseorang. Meskipun Delilah sempat mendapat siksaan atas permintaan Elizabeth Lee, karena bagaimanapun Delilah berbuat kesalahan fatal dengan membiarkan Charlotte diperkosa di depan matanya. Kediaman Ross jadi kembali damai seperti dulu. Yah, ada sedikit keributan di mana Sergio hampir dibunuh oleh Sanya, yang membuat Sergio harus rela berlutut memohon ampun pada kakak sulungnya itu. Sekali lagi kamu menyakiti Lottie, aku potong kemaluanmu sampai habis. Biar hidup sekalian tanpa itu. Charlotte cuma tertawa melihat Sergio disiksa. Pernikahan Charlotte dan Sergio berencana digelar dengan sangat megah. Karena itu butuh waktu cukup lama mempersiapkannya. Tak lama kabar pernikahan Charlotte dan Sergio tersebar ke seluruh telinga bangsawan. Tidak banyak yang terkejut. Bahkan mungkin sebenarnya itu pernikahan yang sudah ditunggu. Kenapa? Karena secara silsilah keturunan, Sergio dan Charlotte sangat amat pantas bersama. Sergio yang berdarah Ross, menikahi Charlotte yang berdarah Lee. Itu perpaduan yang akan memperkuat fondasi Ross di masa depan. Di sisi lain, Charlotte masih memikirkan siapa kira-kira malam itu yang menjebak Sergio. Ada seseorang yang Charlotte pikirkan, namun Charlotte tak tahu bagaimana cara membuktikan dugaannya benar atau salah. Uban. Tangan Sergio tiba-tiba menarik pipi Charlotte, memaksanya keluar dari lamunan. Au! Sergio, sakit. Siapa suruh melamun? Dari tadi aku panggil. Charlotte mendelik sebal. Menggembungkan pipinya dan membuat wajah marah yang malah menggemaskan. Sergio tertawa. Menunduk untuk mengecup pipi Charlotte yang dia cubit barusan. Muah. Hei. Wajah Charlotte memerah padam. Sergio kembali menciumnya. Sergio. Muah. Wajah Charlotte sudah semerah kepiting rebus. Apakah Charlotte pernah bilang kalau kelemahan terbesarnya adalah dimanja dan diperlakukan yang manis? Apalagi kalau kedua pipi atau keningnya dikecup manis. Charlotte selalu berdebar dan merasa sangat disayang, karena kedua orang tuanya selalu melakukan itu sejak Charlotte masih kecil. Apa sih? Gerutu Charlotte, namun suaranya tak bisa lagi ketus. Malah terdengar merengek, yang membuat Sergio berdecak gemas. Mau kucium sampai sesak napas rasanya, pikir Sergio, tapi ditahan karena tak jauh dari mereka, para orang tua sedang berkumpul. Ini, kata Sergio, meletakkan sebuah map di atas meja.
Kontrak kerja dari arsitek yang akan membangun istanamu. Janjiku lunas ya. Charlotte langsung mendongak. Tak percaya kalau Sergio akan secepat itu mewujudkan permintaannya. Sergio tersenyum melihat mata Charlotte berbinar. Pria itu meletakkan tangannya di puncak kepala Charlotte, mengelus kepalanya lembut. Permintaanmu itu akan selalu jadi kewajiban bagiku, Lottie. Jantung Charlotte berdebar kencang. Sergio tersenyum congkak. Gimana? Aku ini perfect jadi suami, kan? Kamu sekarang bersyukur aku jadi calon suamimu kan? Kalau iya, cium aku Ark. Charlotte menginjak kaki Sergio dan berlari pergi meninggalkannya. Charlotte masih gengsi memperlihatkan pipinya yang terlalu memerah, dan senyumnya yang mungkin konyol. Hoi, ubanan. Terima kasih dulu kek. Seru Sergio sebal. WLEEEK. Sergio menggerutu. Awas saja kalau sudah jadi istriku. Abis dia.